Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallah tabaraka wa ta'ala wa mushollian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali lagi di channel besar, dan pada kali ini akan mengunjungi serta melihat sedikit tentang Pondok Api Salaf Tegarjo. Mungkin bagi para pemirsa bisa sedikit mengetahui tentang keberadaan daripada Api Salaf Tegarjo Magelang. Sambil melihat suasana pondok pesantren, saya akan menerangkan tentang komplek dan kamar Api Salaf Tegarjo, yang mana bahwa fasilitas yang ada di Pondok Api Salaf Tegarjo sudahlah lengkap. Dan pada waktu ini saya mengambil gambar ketika saat sedang liburan para santri. Banyak sekali fasilitas yang ada dalam pondok pesantren salaf ini, cuman pada saat ini saya akan fokus ke komplek dan kamar yang ada. Dulu saya adalah alumni pondok pesantren ini, dan nanti kita akan melihat kamar saya dulu yang saat saya masih di pondok, biar pemirsa sedikit tahu. Namun saya hanya melihat kamar tempat saya dulu saja, karena untuk kamar yang lain mungkin terlalu banyak yang perlu dikunjungi. Ini adalah komplek GH, dan setiap komplek ini mempunyai 3 lantai, dan nanti di setiap komplek ini ada beberapa kamar yang dihuni oleh para santri, dan kita akan menuju ke kamar saya dahulu. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah kamar saya H36. Inilah kamar saya dulu ketika masih di pondok pesantren. Untuk keadaan kamar sendiri memang tidak terlalu luas, jadi andai kata para santri satu kamar itu untuk tidur di kamar semua itu tidak mencukupi. Nah, biasanya nanti para santri ada yang tidur di musola ataupun mungkin di tempat aula ngaji. Dan ini adalah loker, memang tidak besar, jadi nanti bagi santri baru untuk membawa peralatan busana dan sebagainya nggak usah terlalu banyak. Dulu sebelum Kiai Abdurrahman Khudori, yaitu Simbah Khudori, itu ada kamar tapi belum ada namanya. Barulah ketika era zaman Kiai Haji Abdurrahman Khudori, di setiap bangunan dibuatlah nama, yaitu komplek, kemudian barulah diberi kamar, sekaligus pembagian dari para santri per daerah masing-masing. Alasannya ya karena pada waktu itu para santri semakin lama semakin banyak. Jadi ketika Simbah Khudori dulu baru berkisar 750, kemudian ketika Bapak Abdurrahman Khudori ini berkembang pesat menjadi ribuan. Nah, komplek adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa kamar, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan antara kamar satu
dan kamar lainnya. Itulah yang dinamakan komplek. Sedangkan kamar yaitu tempat tinggal para santri dari tiap daerah masing-masing atau sering disebut kotaan. Setiap komplek memiliki jumlah kamar yang berbeda-beda dan bervariasi jumlahnya tergantung bangunan pondok. Komplek di Pondok Api Tegarejo memiliki 3 lantai dan ada juga yang 2 lantai. Dalam setiap komplek ada kantor, juga ruang pengurus yang mengisi di setiap posnya masing-masing. Sedangkan untuk nama komplek terdiri dari huruf abjad yang dimulai dari A hingga K. Sedangkan untuk kamar, status kamar berada di wewenang komplek. Imbuhan nama kamar dari nomor 01 hingga 63 yang digabung dengan nama komplek. Contoh semisal C nama komplek, 14 nama kamar. Artinya bahwa kamar 14 berada di komplek C. Dan berikut adalah panduan bagi para pemirsa ataupun wali santri di manakah putra-putri Anda atau para santri baru untuk bisa menetap di tiap daerah masing-masing. Dan tidak usah kami bacakan, bisa dilihat sendiri. Untuk komplek A terdiri dari beberapa kamar, bisa Anda lihat, dan juga ada pos untuk pengurus. Dan kemudian ada komplek B, bisa Anda baca untuk kota dan juga pos bagi para pengurus. Seperti yang pernah saya terangkan di konten yang dahulu, bahwa untuk kamar 19 dan 20 ini tidak ada, dan itu memang sejak zaman dahulu, entah apa itu alasannya, kami pun tidak bisa mengetahui untuk kamar 19 dan 20.
Untuk komplek K ini adalah komplek yang terakhir, dan untuk kamar yaitu terakhir di angka 63, sedangkan jumlahnya bisa diketahui sendiri. Kemudian totalnya adalah kamar ada sekitar 140 kamar, namun itu belum ditambah dengan kamar para pengurus yang mungkin di luar daripada lokasi pondok yang pusat ini. Masih banyak lagi fasilitas yang belum bisa kami sampaikan, terutama ada bangunan yang baru yang ada di depan, kemudian ruang belajar, panggung, ruang ngaji, pendopo, darussalam, kolam, toilet, kemudian ada tempat jemuran, ada parkiran, kemudian ada kantin, dan banyak lagi yang belum kami bisa sebutkan satu persatu. Demikian tadi sedikit mengenal tentang Pondok Abi Salaf Tegarrejo, dan mungkin sedikit bisa memberi gambaran kepada para pemirsa juga para wali santri yang mungkin dalam jangka 2 tahun ini belum bisa mengunjungi para putra putrinya yang ada di pondok. Untuk pondok putri sudah kami upload di episode yang sebelumnya, bisa dicari aja di searching dan nanti bisa dilihat dengan kata kunci mungkin Apip 1 ataupun Apip 2 ataupun Tarbiyatun Nisa ataupun Subhanul Waton. Dan pada postingan yang sebelumnya juga kami membahas keadaan kondisi di Pondok Abidama Makom dan di Pondok Tarbiyatun Nisa, kemudian ada juga Subhanul Waton, dan ini adalah pondok pusat, pondok salaf yang hanya untuk mondok, tidak dengan sekolah. Dan bisa melihat di sini di video view dari drone kondisi daripada Pondok Abi Salaf Tegarrejo Magelang yang sungguh luar biasa dan bagus kalau dilihat dari atas. Demikian tadi postingan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti update dari channel Ghoscar, dan jikalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau IG saya di Instagram ataupun lewat Messenger di Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.